Perkenalkan, nama aku Susa dari kelas 8A. Sekarang aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasih dari tim OSIS buat aku. Hai, aku Fania dari kelas 9D. Halo, saya Ruben Prabosoro Windukusuma atau sering dipanggil Ruben, dan saya dari kelas 7A. Halo, aku Aurel, kelas 8B. Halo, perkenalkan nama saya Jamie, saya dari kelas 9C. Jadi, setelah saya melakukan kegiatan PTS secara online, saya merasa bersemangat karena ya kan pertama PTS secara online ini berbeda seperti yang sebelumnya. Biasanya kalau mengerjakan PTS itu saya pergi ke sekolah dan secara tatap muka dan secara langsung mengerjakannya. Nah, tapi sekarang karena belum bisa berkumpul, harus secara online, harus ketemu, harus pengawasannya itu lewat Google Meet. Dan yang kedua, karena ini PTS yang online, ini saya itu juga diuji kejujuran serta tanggung jawab saya sebagai siswa. Nah kan karena secara online itu kita bisa saja ada keinginan untuk membuka catatan saat mengerjakan PTS. Nah kita harus menguji kemampuan kita dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab, karena walaupun ini kita mengerjakannya dari rumah secara online, sama aja ini namanya PTS, kita harus mengerjakannya secara mandiri. Perasaannya pertama kali PTS online pastinya ada rasa takut karena ini pertama kalinya buat aku, dan gugup karena soal PTS-nya semuanya uraian. Untuk perasaannya pertama kali ngerjain PTS online ya cukup ada tantangan sih ya, kan kita sekarang kelas 9, terus sudah dekat-dekat sama mau ujian buat kelulusan, terus di tengah pandemi ini juga jadinya semuanya serba online, jadi ya kita harus tetap bisa ngejaga konsistensi untuk tetap nilainya bagus walaupun online gitu ya. Perasaan saya saat mengerjakan PTS secara online yaitu senang namun sedih juga karena tidak bisa mengerjakannya secara langsung. Yang pertama, perasaanku pas PTS itu sedih, senang, juga deg-degan. Sedih karena kadang kendala ada koneksi nge-lag ya gitu. Terus seneng karena bisa ngerjain soalnya, bisa ngerjain selesainya tepat waktu, ngumpulinnya juga nggak telat ya tepat waktu sama, dan deg-degan karena kalau misalnya ngerjain ulangan gak deg-degan itu aneh, gak normal. Oke. Jadi perasaan aku pertama kali PTS online itu takut, tegang, deg-degan gitu. Tapi hari-hari berikutnya udah biasa aja karena mungkin udah terbiasa. Perasaanku waktu ngerjain PTS kolaborasi itu kadang bingung karena kata penyusun buat soalnya itu kadang kurang jelas sih, cuman kayaknya aku doang yang nggak paham, jadi aku bingung. Soalnya pertama kali ngerjain soal kolaborasi cukup ada tantangan karena dari satu soal itu kan ada 3 mata pelajaran, jadi kita harus lebih ekstra lagi belajarnya. Terus soalnya juga kan udah berbeda kan, biasanya PN ganda uraian, sekarang uraian tapi lebih ke analisa, jadi kita harus benar-benar paham sama teori-teorinya gitu kan. Kemudian saya merasa bahwa PTS kali ini tuh sangat menarik karena dalam PTS kali ini ada gabungan atau kolaborasi antara beberapa mata pelajaran, sehingga dalam satu soal bisa terdapat 2 atau lebih mata pelajaran. Jadi siswa itu diajak untuk berpikir kritis supaya bisa menggunakan logika, supaya bisa menjawab dengan kreatif dan fleksibel, agar mereka pun juga bisa menggunakan dan mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dalam suatu mata pelajaran dan bisa menjawab soal yang diberikan kepada mereka. Karena soal yang diberikan juga bukan soal pilihan ganda, namun soal uraian, sehingga harus bisa menjabarkan dan bukan hanya menyebutkan A atau B.
menurut aku perbedaan PTS online dan offline itu kan, kalau offline itu kita bisa langsung berinteraksi sama guru atau pengawasnya. Terus juga kan kalau ada kendala bisa ditanganinnya cepet gitu kan. Terus kalau offline kan bentuk soalnya biasanya kan pilihan ganda sama uraian. Tapi kalau online itu kalau menurut aku kayak uraian, terus kita disuruh menganalisis soal tersebut. Perbedaan PTS online dan PTS offline menurut saya yaitu PTS online dikerjakan di rumah dan menggunakan HP, komputer atau laptop. Sedangkan PTS offline dikerjakan di sekolah. Bedanya kita nggak diawasin secara langsung, itu sih. Kendala saya selama PTS online yaitu jaringan internet yang cukup jelek. Dan saat mengerjakan PTS pun pasti ada kendala-kendalanya. Yang pertama itu takut kalau tiba-tiba internetnya itu down. Jadi walaupun kita mengerjakan PTS dari rumah, tapi sama aja ada batas waktu pengerjaannya. Jadi kalau misalnya tugas sudah selesai dikerjakan namun nggak ada internet, sama aja tidak bisa submit atau menyerahkan pekerjaan sehingga dianggap telat mengerjakan. Yang kedua itu kalau misalnya kita mengerjakan tugasnya di kertas, itu kan berarti harus difoto dulu, kemudian harus diedit supaya rapi. Nah, dan setelah diedit itu pun harus dijadikan file PDF. Dari teman-teman saya itu ada yang sudah mengedit, sudah mengerjakan, tapi sulit dan tidak bisa mengubah filenya di file PDF, sehingga itu menjadi salah satu kendala dalam pengerjaan PTS. Kalau aku pribadi, aku lebih milih PTS online karena lebih simple, tinggal siapin perangkat-perangkat doang dan nggak kejar-kejaran sama waktu. Kalau aku sendiri, aku lebih suka PTS online. Kenapa? Karena menurut aku kita tuh kayak disuruh untuk memahami arti soalnya tersebut, terus kita kayak disuruh menganalisa soalnya, jadi kayak lebih mudah gitu menurut aku. Aku lebih milih PTS online karena kalau online itu kan di rumah ngerjainnya, jadi otomatis lebih nyaman. Terus ya itu sama kita bisa sambil dengerin lagu. Iya. Kalau misalkan disuruh pilih antara PTS online atau offline, dua-duanya sih enak-enak aja kali ya. Kalau misalkan dari offline mungkin karena di sekolah terus suasananya benar-benar berasa gitu kan kalau misalkan lagi PTS, terus belajarnya juga kan kita harus benar-benar ngafal teori karena ya, soalnya juga kan ada pilihan ganda sama uraian. Terus kalau untuk online enaknya itu dia soalnya analisa, terus kebetulan juga aku suka analisa, jadi ya fun-fun aja sih. Nantikan episode Ngobar Anak Sanur selanjutnya. Salam. Salam Setia. Terima kasih. Dah.